selamat datang kembali di channel Neo Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga stamina dan jaga kesehatan. Tetap terapkan social distance. Oke, ini pick a card ya. Dan dipastikan tidak cocok untuk semuanya. Kamu boleh pilih satu, yang mana, atau kamu dengarkan semuanya. Pilih mana yang cocok dengan situasi dan kondisi kamu. Dan ini pick a card tentang apa karma kehidupan kamu saat ini dan kapan akan berakhir. Oke, 3 kartu ya. Saya mengharapkan komen yang indah dari teman-teman semuanya. Karena dari kata yang indah itu akan memberikan energi positif, terutama untuk diri kamu sendiri dan untuk channel ini. Dan untuk teman-teman yang lain yang menonton channel ini. Dan ini sangat universal. Hanya bagi yang percaya tentang karma, bagi yang tidak percaya nggak usah ditonton, ditinggalin aja dan tonton video lain yang kamu percayai di channel ini. Dan bagi yang tidak percaya dengan ramalan kartu tarot atau tidak percaya dengan astrologi, ya silahkan tonton video-video lain di channel-channel lainnya. Untuk yang baru bergabung dan berminat melihat energi kamu setiap bulannya dari zodiak kamu, sun, moon, atau rising kamu boleh subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi lonceng, karena setiap bulannya saya akan update energi 12 zodiak dan juga pick a card seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Ini nomornya hampir berurut, 16, 18, 19. 16, 18, dan 19. Pilih yang mana? Gunakan intuisi ya. Oke, kita mulai dari angka yang paling rendah ya, angka 16 di sini. Dan ini. Apa karma kehidupan kamu saat ini? Dan kapan akan berakhir? Ini fun reading ya. Tapi saya tetap menggunakan energi dari semesta. Dan semoga ini menjadi petunjuk untuk teman-teman semua. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jika kamu menonton pembacaan kartu tarot atau kamu personal reading dengan tarot reader, itu tidak akan 100% akurat. Keakuratan hanya milik Yang Maha Kuasa. Semoga pandemik ini cepat berakhir dan teman-teman semuanya bisa beraktivitas seperti biasa. Sebarkan energi cinta, energi positif. Kepada dunia, kepada semesta, dan kepada manusia-manusia.
Saya tidak akan membaca energi dari zodiak siapa, zodiak mana. Nah, di sini general, kamu bisa berzodiak apa saja. Dan ini bisa saja tentang kehidupan, keuangan, asmara kamu, atau relationship kamu. Kalau saya berbicara tentang relationship, itu hubungan kamu dengan publik atau dengan orang-orang yang dekat dengan kamu. Bisa itu teman, sahabat, rekan kerja, rekan bisnis. Oke. Di sini ada what you wants you. Dan di sini ada kartu jangkar, trickery, dan clearance. Juga di sini ada shadow. Apa karma kamu dan kapan akan berakhir? Okay. Di sini saya merasakan kamu yang memilih kartu ini. Kamu merasa sangat menginginkan impian kamu tercapai. Dan ini melebihi keinginan dari orang lain. Kamu ingin kepastian di sini. Kamu ingin ketetapan. Kapan dan berapa lama kamu harus menunggu di sini. Ya. Kamu adalah tipe orang yang berambisi cukup tinggi ketika kamu menginginkan sesuatu. Entah itu pendidikan, entah itu suatu benda. Ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu mengatakan di dalam pikiran kamu harus kamu dapatkan, harus terjadi. Dan kamu di sini memang ahli strategi, saya rasakan, trickery. Kamu ahli untuk merencanakan segala sesuatunya, sehingga banyak yang sudah berhasil dari impian kamu di masa-masa sebelumnya, tetapi ada impian besar yang kamu harapkan saat ini belum tercapai. Dan karmanya untuk kamu adalah ketika kamu begitu menginginkan impian kamu ini, kamu sangat berambisi. Dalam menuju keambisian kamu menjalankan banyak strategi di sini, dan strategi itu banyak menyengsarakan orang lain. Saya katakan banyak menyengsarakan orang lain. Bisa jadi satu orang yang sengsara, tetapi bertubi-tubi dia rasakan. Menghalalkan segala cara, mencari pembenaran di sini. Oke. Saya bercerita tentang karma, jadi kalau saya sedikit terbuka dengan apa yang saya lihat, dan kalau kamu merasa nggak resonate, lupakan ya, dan tinggalkan. Oke. Dan, nah, ketika kamu sudah mencapai impian kamu, hal yang paling naif yang kamu lakukan adalah kamu di sini mencoba untuk membersihkan diri kamu. Kamu berpikir bahwa ketika kamu sudah membersihkan diri kamu, maka perbuatan kamu yang kamu akui itu dosa, kamu akui itu salah, itu kamu pikir bisa terampuni, bisa termaafkan, atau bisa terlupakan oleh orang yang sudah kamu sakiti, atau semesta yang selama ini melihat perbuatan kamu di sini. Oke. Kamu sangat mudah di sini membersihkan diri kamu. Mudah untuk menunjukkan kepada publik bahwa kamu tidak bersalah. Di sini adalah salah satu strategi kamu yang mampu untuk menempatkan posisi kamu
pada posisi tidak bersalah. Ketika kamu tidak bisa menggapai keinginan kamu atau mendapatkan apa yang kamu harapkan, kamu stres, depresi di sini. Merasa ingin terus berburu impian kamu. Bahkan tidak memperdulikan diri kamu sendiri. Kamu terus fokus pada harapan kamu dan tidak memperdulikan orang-orang di sekitar kamu yang sesungguhnya melihat kamu berubah. Kamu sudah mulai aneh. Tidak lagi seperti kamu yang dulu. Ada rasa stres, panik ketika kamu tidak bisa mendapatkan impian kamu itu. Dan entah kenapa kamu sendiri yang memasang target untuk diri kamu sendiri. Ada target saya rasakan di sini kamu pasang untuk diri kamu sendiri. Akhir tahun sekian kamu harus bisa mendapatkan ini. Dan di tahun depan proyek kamu untuk mendapatkan ini dan harus dapat. Ketika nggak dapat, kamu stres. Dan ini seperti bayangan hitam di dalam kehidupan kamu. Sisi gelap. Dan saya merasakan ini dari doktrin orang tua, doktrin dari masa lalu, trauma masa lalu. Dan ini membuat kamu merasakan bahwa impian kamu ini adalah pemecahan masalah dalam kehidupan kamu. Misalnya nih, ketika kamu kaya raya, maka kamu bisa menunjukkan kehebatan diri kamu. Misal ya, atau ketika kamu mendapatkan pasangan yang makmur, sejahtera, maka kamu bisa hidup bahagia. Kamu akan mendapatkan kesejahteraan yang sudah kamu bayangkan di dalam pikiran kamu. Ada doktrin saya rasakan dari masa lalu di sini. Dari masa kecil yang sudah kamu impikan. Karena di masa kecil kamu mendapatkan tekanan itu yang berimbas di masa saat ini. Kamu mengejar solusi agar kamu tidak merasa tekanan itu lagi di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Kamu hidup terus dalam bayang hitam, bayang gelap kehidupan kamu, dan ini adalah karmanya untuk kamu. Kamu merasa tidak begitu bahagia padahal karena ketika kamu mendapatkan impian kamu, ada satu hal yang hilang dari diri kamu, yaitu karakter kamu sendiri. Kamu yang dikenal orang-orang di sekitar kamu adalah seseorang yang seperti ini, baik, ramah, dan tiba-tiba ketika kamu dalam masa-masa berburu impian kamu, kamu lebih arogan, lebih mudah cemas, lebih mudah stres dan depresi. Tetapi kalau kamu sudah mendapatkan, wow, di sini kamu cepat sekali membersihkan diri dan mudah untuk menasehati orang lain. Tetapi kamu tidak pernah menceritakan bagaimana trik kamu atau strategi kamu ketika kamu mendapatkan impian ini. Kenapa? Karena saya rasakan trik kamu dan strategi kamu di sini tidak patut untuk ditiru oleh orang lain dan kamu menyadari itu. Maka kamu tidak ingin mewariskan trik kamu ini kepada orang lain. Cukup kamu saja yang merasakan. Karena kamu tahu betapa pahitnya kamu menjalankan trik kamu sendiri. Oke. Ada sisi baiknya juga saya rasakan di sini untuk mencapai impian kamu yang memilih kartu pertama ini. Ada sebagian di sini yang menginginkan pendidikan di luar negeri. Ya, dan itu sudah menjadi ketetapan hatinya. Dia berdoa terus dan menginginkan itu dan entah mengapa dia terus mencari informasi tentang bagaimana mendapat pendidikan di luar negeri.
Nah, ketika dia tahu caranya, dia mencoba untuk berbagai cara, termasuk mendaftar untuk pendidikan di luar negeri dengan cara mendapatkan beasiswa. Ada saya lihat di sini. Nah, sisi gelapnya tetap ada. Di sini ada ketakutan kamu. Yang pertama, ketakutan kamu benar-benar harus menjadi seseorang yang berpendidikan, harus menjadi seseorang yang menggapai impian kamu, dan kamu suatu hari harus berdiri memegang kebanggaan piagam pencapaian impian kamu. Dan kamu dikejar dengan rasa ketakutan ketika kamu dalam proses menjalankan strategi rencana kamu justru di sini bingung bagaimana sih nanti ketika apabila kamu sudah mendapatkan jalan untuk bisa mewujudkan impian kamu. Banyak hal-hal yang membuat kamu cemas, termasuk bagaimana nanti biaya hidup kamu, bagaimana nanti yang lain-lainnya. Nah, di sini kamu merasa sangat cemas. Oke. Ini adalah karma di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu tunggang langgang, jatuh bangun. Oke. Seven of Cups. Ten of Cups. Ada yang impiannya benar-benar ingin bersatu dengan pasangannya. Dan di sini Seven of Cups, tentang impian yang benar-benar sangat tinggi. Dan kamu tahu ini sedikit rumit, tetapi kamu yakin bisa menggapainya. Ada juga saya merasakan tidak yakin, dan di sini merasa mengharapkan bantuan dari orang lain untuk bersatu dengan pasangannya di sini. Untuk kamu yang memimpikan untuk bersatu dengan pasangan kamu di sini, atau orang yang kamu anggap pasangan jiwa di sini. Dia adalah orang yang benar-benar sulit untuk memilih kamu, karena yang pertama dia di sini juga adalah tokoh otoritas, ya, seseorang yang menjadi sorotan publik. Dan kamu terkadang mengatai diri kamu bodoh. Kenapa kamu bisa menginginkan orang seperti itu? Kenapa kamu memimpikan ingin bersatu dengan orang seperti itu? Saya melihat ada hubungan di sini antara kamu dan dia, hubungan gelap. Dan ada impian kamu ingin menjadi resmi dengannya. Tetapi dia tidak memberikan itu. Dia hanya ingin menjadikan kamu simpanan di sini. Ya. Kamu terus bersembunyi dari sisi gelap kehidupan kamu, takut. Takut dengan diri kamu sendiri. Saya merasakan kamu takut mendapatkan pencerahan. Kamu takut sisi baik dari diri kamu ini menyerang kamu dan mengalahkan sisi buruk kamu atau mengalahkan sisi gelap kamu. Karena ketika sisi gelap kamu diserang dan kalah, maka di sini mau tidak mau kamu harus bertaubat, judgment. Ya. Dan kamu merasa belum saatnya, karena kamu masih membutuhkan. Belum banyak persiapan di sini. Untuk kamu di sini yang karir, saya melihat juga kamu menggunakan strategi untuk mendapatkan jabatan di sini. Dan trik-trik itu kamu gunakan karena kamu tidak ingin kalah. Kamu sangat menginginkan jabatan itu. Six of Swords. Kapan karma kamu akan berakhir?
Ketika kamu bisa menyingkirkan rasa ketakutan kamu dari sisi maaf sebentar ya, saya rasakan dulu. Ketika kamu di sini bisa mengalahkan sisi gelap diri kamu dan tidak takut untuk mendapatkan pencerahan kehidupan, kamu bisa di sini pelan-pelan meninggalkan karma kamu atau membayar karma kamu. Atau istilahnya memutus karma kamu. Walau saya yakin karma itu tidak bisa diputus kecuali Yang Maha Kuasa yang memutuskannya. Tetapi di sini maksud saya adalah memutuskan siklus ini agar tidak terlalu lama kamu di dalam kehidupan karma kamu ini. Kamu harus mengerti kapan kamu harus meninggalkan ini semua. Karena sesungguhnya trik yang kamu jalani, strategi apapun yang kamu lakukan, dan bahkan ketika kamu sudah mendapatkannya, ada satu ketidaknyamanan yang kamu rasakan. Misalnya ketika kamu menginginkan jabatan ini, kamu berkorban terlalu banyak, sehingga ada hutang yang kamu tinggalkan. Ketika kamu menduduki jabatan ini, toh sepanjang satu jabatan itu, atau satu periode, atau sepanjang kamu menikmati kedudukan kamu harus membayar hutang kamu, atau harus berbuat baik kepada orang-orang yang berjasa terhadap kamu. Hutang terus kamu bayar. Hutang terus mengikuti kamu, maksud saya. Tidak terputus di sini. Ada aja ketika kamu sudah mendapatkan kenyamanan, setelah kamu membersihkan diri kamu di sini. Di sini pembersihan dirinya ketika kamu sudah mendapatkan impian ya. Kemudian kamu merasa kamu harus membersihkan diri agar orang lain tidak tahu apa jalan yang sudah kamu lalui untuk mendapat impian kamu ini. Ketika kamu sudah membersihkan diri kamu di sini, kamu merasa harusnya kamu nyaman, tapi malah kamu tidak mendapatkan satu kenyamanan. Malah kamu gelisah, cemas, takut terus di sini. Oke. Jadi, kamu yang tahu kapan ini akan berakhir, kamu yang tahu kapan harus kamu meninggalkan ini semua. Semakin lama kamu berenang di dalam kehidupan karma kamu ini, maka semakin lamalah pula penderitaan yang kamu rasakan dalam pembayaran karma ini. Ya. Dan tidak usah bersembunyi, tidak perlu bersembunyi. Ketakutan kamu itu belum tentu menakutkan. Kamu takut dengan hal-hal yang belum tentu menakutkan di sini. Toh yang akan mendekati kamu atau yang akan menyiram hati kamu itu adalah sisi baik dari diri kamu. Yang akan menyadarkan kamu itu adalah sisi baik dari diri kamu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas di sini. Terimalah, buka diri. Ketika kamu memang ingin berubah, ingin memutuskan siklus karma kamu, ingin menuntaskan pembayaran karma kamu, maka akan ada jalan. Selalu ada jalan diberikan untuk kamu. Memang pada awalnya sakit ya, karena kamu meninggalkan kenyamanan dan harapan kamu. Pada awalnya sakit, tetapi kamu akan bisa beradaptasi jika kamu benar-benar melakukannya sepenuh hati, tanpa takut akan perubahan di sini. Kamu tidak akan kembali kepada titik kamu ketika kamu mendapatkan tekanan dulu. Kamu tidak akan kembali. Jangan merasa ketika kamu tidak mendapatkan impian kamu akan kembali ke titik di mana fase kehidupan yang paling kamu takuti. Itu tidak terjadi. Saya sudah merasakan itu. Saya sudah merasakan proses itu. Tidak akan terjadi. Karena di sini
kamu juga sudah mengerti langkah-langkah kamu selanjutnya. Dan sepanjang perjalanan ini, kamu juga sudah banyak menimba ilmu. Dan gunakanlah itu semua untuk bekal kamu ketika kamu meninggalkan pembayaran karma kamu ini, memutuskan siklus karma kamu ini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk yang memilih kartu pertama. Dan untuk yang memilih kartu berikutnya, di sini 18 Spirals of Manifestation. Apa karma kamu dan kapan akan berakhir? Apa karma kehidupan kamu dan kapan akan berakhir? Pemilih kartu nomor 18, Spiral of Manifestation. The Wood, ini cambuk dan lidi ya, saya lihat lidi yang dikaitkan menjadi satu. Dan di sini ada angka 18 serta 11. Kesalahan. Oke, ya, kartu yang sama ini sepertinya lanjutan dari kartu pertama ya. Spirals of Manifestation. Dan di sini ini trigger, dan di sini ada kesalahan, quill, stability dan clearance. Oke. Apa karma kehidupan kamu dan kapan akan berakhir? Di sini kamu selalu pandai memainkan peran kamu di sini. Kamu terkadang berwujud sebagai seseorang yang sangat mulia, sangat bijaksana, sebagai penasehat, tokoh yang disegani. Tetapi ini hanya penjelmaan kamu. Ya, penjelmaan kamu, dan ini seperti topeng. Dan kamu selalu terikat dengan cara hidup yang seperti itu. Kamu merasa tidak mungkin dong kamu menunjukkan sisi buruk kamu kepada publik, keluarga, atau orang lain. Benar. Tetapi ini adalah pembayaran karma kamu. Ini adalah karma kamu. Dan cara berpikir kamu juga yang menentukan cepat atau lambatnya penuntasan karma kamu. Ya, sepertinya di sini kamu harus di-trigger, dicambuk dulu baru kamu bisa menuntaskan pembayaran karma kamu. Jadi untuk yang memilih kartu nomor 2, mungkin kamu di dalam kehidupan kamu sering mendapatkan hal-hal yang mengejutkan, yang secara tiba-tiba, yang sering membuat shock mental kamu. Entah itu satu kejadian, entah itu kabar dari orang lain,
Itu membuat kamu shock tiba-tiba. Tetapi saya merasakan di sini kamu memang sudah dipersiapkan untuk itu. Jiwa kamu, mental kamu sudah dipersiapkan untuk hal-hal yang terjadi tanpa diduga dan mendadak di sini. Kamu orang yang sangat sigap di sini, menyikapi apa yang terjadi. Ketika datang satu masalah di dalam kehidupan kamu, yang masalah itu datang secara tiba-tiba, ini otak kamu langsung seperti komputer mencari solusi. Ya. Bagaimana? Dan apa yang harus kamu lakukan? Kemudian kamu ambil di posisi mana? Kamu mengerti di mana kamu menempatkan diri kamu, karena di sini ada spiral of manifestation. Kamu tahu untuk menjadi wujud dari korban atau wujud dari seseorang yang kejam, atau seseorang yang trigger, atau seseorang yang tidak bersalah di sini. Kamu pintar di sini memposisikan diri kamu. Dan jangan heran ketika kamu di sini dihadapkan dengan hal-hal yang benar-benar merubah kehidupan kamu. Kamu di sini juga siap untuk bertransformasi menjadi seseorang yang berbeda. Dan ini mau tidak mau harus kamu lakukan. Misalnya, kamu dekat banget dengan seseorang, sangat dekat. Dan ketika satu kejadian yang cukup membuat kamu shock, kamu langsung berbalik menjadi musuh yang sangat membenci orang yang dulunya pernah sangat kamu cintai, sangat kamu sayangi. Ini bisa saja terjadi dengan kamu dengan orang tua, kamu dengan keluarga, kamu dengan pasangan, atau kamu dengan sahabat, atau kamu dengan teman, siapa saja di sini. Kamu begitu mudah membalikkan rasa cinta menjadi kebencian dan sangat benci di sini. Karena sesungguhnya dengan kamu selalu menuntut yang sempurna untuk orang lain, kamu tidak bisa menerapkan itu dalam diri kamu. Karena hidup kamu juga di sini seperti memakai topeng. Kamu ingin dinilai orang lain seseorang yang bijaksana, berhati mulia, bersih dari dosa-dosa. Tetapi di balik itu banyak kesalahan yang kamu buat. Quilt. Dan kamu menutupnya rapat-rapat dengan penampilan kamu di hadapan publik. Itulah sebabnya karma kamu adalah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Tujuan trigger ini adalah untuk membuka karakter kamu yang sesungguhnya, memunculkan karakter kamu yang sesungguhnya. Kepanikan kamu akan menunjukkan karakter kamu yang sesungguhnya. Dan karma terbesar kamu nantinya, akhir dari kamu membayar karma kamu ini, atau berakhirnya siklus karma kamu ini, ada satu kejadian yang sangat benar-benar meruntuhkan kehidupan kamu, meruntuhkan kepercayaan kamu, dan kamu benar-benar shock. Itu satu kejadian yang benar-benar kamu gak nyangka, dan itu adalah siklus berakhirnya dari pembayaran karma kehidupan kamu. Dan di sini stability. Saya tahu di sini kamu berbuat ini semua untuk kestabilan kehidupan kamu, kesejahteraan kehidupan kamu, stabilnya hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kamu tidak ingin ada yang berakhir, kamu ingin semuanya tetap terkendali sesuai dengan aturan kamu, keinginan kamu. Ya, mudah sekali kamu membersihkan diri kamu di sini. Dan kamu pikir itu akan berakhir. Dan dengan kartu stability saya merasakan kamu membayar segala perbuatan kamu itu dengan saya merasakan di sini memberikan harapan kepada orang lain, menjanjikan orang lain
dengan nantinya kamu akan memberikan bantuan. Ada sebagian yang kamu lakukan, tapi ada sebagian yang menanti-nantikan janji kamu di sini. Menunggu-nunggu hal-hal yang sudah kamu katakan. Oke. Itu adalah karma di dalam kehidupan kamu. Dan bukalah diri kamu untuk menerima apa yang saya katakan dari pembacaan ini, karena jika kamu memang resonate ya, jika kamu ingin mendapatkan pencerahan, yang pertama bukalah diri, buka hati, buka pikiran. Kalau kamu tidak membuka diri, tidak membuka hati, dan tidak membuka pikiran kamu, apa yang bisa masuk? Nggak ada, semuanya mental ya. Kamu akan mandek dengan cara berpikir kamu. Jika kamu ingin berubah, bukalah diri kamu. Knight of Pentacles. Sebentar saya buka semua agar saya bisa menghubungkan, karena di sini saya berbicara harus dengan beberapa kartu yang menuntun saya. Ini berkaitan juga saya rasakan dengan kartu pertama, High Priestess. Ya, jadi sisi baik dari diri kamu, The High Priestess ini. Nine of Pentacles. King of Cups. Ten of Wands ya. Jadi gak perlu kamu tutupi, memang semua jadi beban di dalam kehidupan kamu. Tapi karena kamu benar-benar ingin kehidupan kamu sejahtera, stabil di sini, apapun kamu lakukan, apalagi kesempatan untuk kamu ada. Oke. Kelihatan semua nggak ya? Oke. Nah di sini kamu adalah orang yang pemurah hati, loyal, senang membantu orang lain di sini. Dan terkadang kamu juga kelabakan sendiri dengan janji-janji kamu. Kamu menjanjikan kepada seseorang ingin menolong dia dengan materi atau dengan tenaga, dengan ilmu kamu, tetapi karena kamu sangat mudah berjanji di sini, banyak orang-orang yang kamu kecewakan di sini. Dan ada juga beberapa orang yang kecewa itu cukup berani untuk menantang kamu di sini. Jadi kamu tidak pernah terhindarkan dari konflik, selalu ada konflik di dalam kehidupan kamu. Okay. Ada rahasia besar yang kamu simpan di sini. Dan rahasia itu menjadi beban terberat di dalam kehidupan kamu. Seperti menjadi bayang gelap yang selalu berada di pundak kamu di sini. Terkadang kamu tidak mampu, ingin melepas tapi tidak bisa, karena rahasia ini menyangkut kehidupan kamu di masa lalu dan untuk di masa depan. Ketika rahasia ini terungkap, maka kesejahteraan kamu di sini bisa-bisa hilang. Sementara di sini kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini saya merasakan kamu sudah di posisi nyaman nih. Sangat nyaman. Nine of Pentacles. Mendapatkan impian kamu. Di sini kamu sudah mendapatkan itu. Kamu sudah mendapatkan titik kehidupan yang hampir mencapai kesempurnaan kehidupan manusia. Kehidupan manusia saya katakan ya, bukan kehidupan nabi atau malaikat. Jangan ngomong gak ada manusia yang sempurna, Kak.
Saya katakan di sini kehidupan sempurna yang dicapai oleh manusia. Okay. King of Cups, kebijaksanaan kamu di sini dikagumi, dan untuk yang feminim di sini, etika kamu, moral kamu di sini dikagumi. Tapi ternyata di balik itu semua, kamu di sini menderita karena kamu tidak bisa melepaskan sisi gelap kamu. Tidak bisa melepaskan keinginan kamu yang kamu akui itu adalah salah dan menyiksa kamu. Itu adalah kesalahan. Kamu tahu itu, tapi belum bisa kamu tinggalkan. Itu adalah karma kamu. Kamu akan terus berkutat di sana. Kamu mendapatkan satu kenikmatan, tapi ada rasa penderitaan. Dan ketika kamu sudah lepas, kamu akan masuk lagi dalam kehidupan yang seperti ini, fase yang seperti ini, ya. Terkadang kamu berpikir kapan sih akan berakhir, kapan ini semua akan berakhir dan semua baik-baik saja. Tidak bisa, karena ini adalah karma perbuatan kamu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, entah itu saat ini atau di past life. Tetapi kamu bisa memutus siklusnya dengan mempercepat untuk mengakhirinya. Karma ini juga adalah stuck yang membuat kamu mandek, terus berada di posisi labirin, berputar-putar. Kapan kamu akan mengakhiri karma kamu? Kapan akan berakhir karma kamu? Ketika kamu bisa di sini berkonflik dengan pikiran dan hati kamu. Konflik, ya. Kenapa? Karena di sini saya rasakan hati kamu sesungguhnya sudah ingin meninggalkan ini semua. Sudah lelah, saya rasakan. Dan fisik kamu juga saya lihat sudah lelah, udah cukup lelah dan meminta bantuan. Bagaimana caranya untuk melepaskan ini semua? Tetapi beban di pundak kamu ini cukup berat, karena bukan hanya satu manusia, tapi beberapa jiwa yang di sini kamu tanggung jawabi. Konflik antara pikiran dan hati kamu di sini. Kamu harus menciptakan konflik itu. Karena selama ini hati kamu udah nurut aja dengan pikiran kamu. Kemana pikiran kamu arahkan, hati kamu nurut. Kamu harus konflikkan dengan cara keraskan hati kamu. Tegaskan satu keputusan penting ketika kamu memang ingin memutuskan siklus ini. Ketika kamu sudah mengalami konflik antara pikiran dan hati, tentunya kamu di sini akan merasa tidak nyaman, dan dalam ketidaknyamanan itu kamu akan menyadari kesalahan kamu seluruhnya, dan di sini kamu benar-benar yakin ingin meletakkan beban kamu dan benar-benar ingin mengakhiri siklus ini. Tetapi kamu harus siap kehilangan sesuatu, kenyamanan. Dan saya katakan tadi di kartu pertama, jangan takut kamu akan berada kembali dalam posisi ketakutan kehidupan kamu atau fase ketakutan di dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu takut hidup susah, kamu takut hidup gak dihargai atau dihina orang, jangan takut kamu kembali dalam posisi itu gak akan terjadi. Kamu di sini levelnya sudah lebih, dan yang pasti dalam proses ini kamu sudah mempersiapkan, kalaupun kamu kehilangan itu hanya sebagian, bukan seluruhnya. Sebagian lagi bisa kamu gunakan untuk persiapan kamu ketika kamu dalam proses untuk healing di sini. Oke. Jadi itu adalah saat-saat kamu akan mengakhiri siklus karma kamu. Dan saya katakan tadi akan ada satu trigger yang cukup keras di dalam kehidupan kamu nantinya. Karena saya rasakan ini sebenarnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama kamu merasa ingin berhenti atau ingin memutuskan siklus ini, udah capek. Tapi kamu masih terus bertahan dan bertahan di sini. Yang pada akhirnya nanti mau nggak mau semesta akan memberikan trigger yang cukup berat untuk kamu. Berhenti, stop, enough. Maka mau tidak mau, kalau sudah semesta yang berbicara dengan passionnya, maka kamu harus berhenti dan menikmati beberapa rasa ketidakbiasaan dengan ditariknya beberapa kenikmatan dan kenyamanan yang pernah kamu rasakan selama ini. Gak apa-apa, ntar juga kamu bisa beradaptasi. Manusia itu diciptakan dengan sistem di dirinya untuk bisa beradaptasi. Gigi sebelah kiri rusak,
kita bisa mengunyah dengan gigi sebelah kanan, geraham sebelah kanan. Rusak dua-duanya juga masih bisa kok. Penghabisan nggak punya gigi juga masih bisa ngunyah, walaupun nggak bisa makan makanan keras. Itulah adaptasi yang memang diberikan secara sistematis di dalam tubuh kita, manusia. Dan untuk bertahan hidup juga, asal masih di bumi, masih bisa. Asal memiliki jiwa untuk bertahan hidup. Oke? Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut dengan perubahan ya. Yang memilih file nomor 2, sekian dulu. Dan kita lanjut yang memilih file nomor 3. Bersiap-siap di sini. Di sini ada angka 19. Dream a beautiful dream. Wow. Impian yang indah. Semua tentang impian ya. Kartu pertama, kedua, dan ketiga berbicara tentang impian dan harapan di sini. Ya, karena impian itu adalah harapan manusia untuk bertahan hidup, untuk fight. Oh, workaholic. Ini seseorang yang gila kerja nih. Kamu yang memilih kartu ketiga di sini, kamu gila kerja. Ya. Workaholic, seseorang yang hanya memikirkan kerja. Dan tentunya ini sangat berkaitan erat dengan uang dan uang. Apa karma kamu? Ini jatuhnya saya pilih. Saya ingin jumping, guys. 2 ya, nggak apa-apa, langsung 2 aja. Autumn. Dan di sini ada grounding. Apa karma kamu yang memilih kartu nomor 3? Ini terkait dengan impian, harapan. Dan saya merasakan kamu tidak yakin sih dengan impian kamu ini. Ya. Kamu tidak pernah yakin, tetapi kamu seperti menjalani kehidupan kamu bagaikan taruhan. Pertaruhan hidup. Sering kamu di sini berhadapan dengan resiko, bahkan kematian. Hidup atau mati, menang atau kalah, maju atau mundur. Kamu di sini sering menantang resiko. Dan sebagian kamu di sini bekerja di tempat-tempat yang cukup memiliki resiko yang tinggi di sini. Termasuk ketika kamu bekerja di kantoran juga, atau di tempat yang aman dan nyaman bagi kamu. Kamu tidak mengetahui bahwa jam kerja kamu atau situasi udara dan sirkulasi udara di tempat kerja kamu itu sebenarnya membuat organ tubuh kamu lemah. Misalnya, kamu kerja di bagian tempat yang memiliki energi radiasi. Mesin fotokopi misalnya. Ya, itu memiliki energi radiasi yang lambat laun itu akan merusak bagian organ tubuh kamu. Atau kamu di sini bekerja di depan komputer, terus-terusan di depan komputer. Oke, kamu nyaman di dalam kantor, terlihat elegan ya untuk yang feminin, dan terlihat elit untuk yang maskulin. Tapi kamu tidak menyadari, atau bahkan kamu tahu tetapi kamu menyadari kalau itu adalah bagian dari pekerjaan kamu. Sinar komputer akan merusak mata kamu. Lambat laun kamu akan menggunakan kacamata lebih cepat dari orang biasanya, dari normal. Dan lama-lama tingkat ketebalan kacamata kamu juga semakin minus atau semakin plus. Ya. Oke.
Kamu menganggap hidup ini bagaikan pertaruhan, mesti ada yang dikorbankan. Demi tercapainya impian kamu, kamu harus mengorbankan sesuatu. Dan bedanya kartu pertama dan kartu kedua, di sini kamu tidak ragu untuk mengorbankan seseorang. Termasuk di sini kamu mengabaikan orang-orang di sekitar kamu, karena di sini pekerjaan kamu yang cukup sibuk. Kamu mengutamakan pekerjaan kamu. Oke. Dan kamu merasa bahwa pilihan kamu, pertaruhan kamu di dalam kehidupan ini nantinya akan membuat kamu pada posisi kemenangan. Karena di sini kali-kali kamu juga cukup tinggi ya. Ketika kamu bertaruh dengan waktu, maka sedikit banyaknya kamu akan mendapatkan hasil. Walaupun kamu tidak mendapatkan full, tapi kamu mendapatkan hasil sebagian yang itu bisa membuat kamu bahagia. Bahagia aja dulu. Ya, karena di sini kamu hanya menginginkan kebahagiaan, nggak terlalu muluk-muluk. Impian kamu itu bisa membahagiakan kamu, tetapi impian ini nggak muluk-muluk saya lihat. Yang penting kamu di sini memang gila kerja. Kamu mencintai pekerjaan kamu, melebihi cinta kamu terhadap diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Dan karmanya untuk kamu, akan ada satu situasi yang akan merubah kehidupan kamu. Seketika itu berbalik. Situasi akan berbalik. Ada hal-hal yang membuat kamu memang harus meninggalkan kecintaan kamu terhadap pekerjaan kamu di sini. Apa saja? Bedanya dengan kartu kedua ada trigger. Kalau ini tidak. Ini seperti situasi. Misalnya anjloknya saham perusahaan kamu. Atau tempat kamu bekerja jika kamu karyawan retail, ada satu kerugian besar. Jika kamu pebisnis di sini, ada satu situasi yang membuat usaha kamu tiba-tiba berhenti. Misalnya di sini hal-hal yang buruknya, kemalingan atau kecurian ya. Atau memang ada satu sisi pengabaian kamu yang kamu tidak memahami siklus dari perekonomian, sehingga di sini kamu lalai. Dan ketika masa itu terjadi lebih cepat, di sini kamu kelabakan. Dan itu yang membuat kamu merasa tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dari modal kamu untuk pebisnis ya, yang harus memiliki modal lebih besar untuk bisa memulai proyek baru, atau di sini kamu harus dirumahkan dari pekerjaan kamu dengan tanpa satu kepastian kapan kamu bisa memulai pekerjaan kamu dan bagaimana gaji kamu untuk bulan ini dan bulan ke depan. Tidak ada kepastian. Dan di sini ada kata grounding. Sebenarnya situasi itu bisa membuat kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih teliti, lebih analisis. Tetapi karena ini karma di dalam kehidupan kamu, situasi itu membuat kamu benar-benar harus memulai dari awal lagi. Harus menanam kembali. Ya, ada satu kerugian. Petani misalnya atau peternak ya. Di sini ada satu wabah misalnya yang benar-benar membuat kamu nggak bisa panen. Jadi ini adalah karma di dalam kehidupan kamu yang ada efek dari musim. Atau fluktuasi perekonomian. Dan saya lihat lagi apa yang menjadi impian kebahagiaan kamu di sini ya.
Oh, tripartite relation. Tripartite relation, Three of Cups. Saya merasakan kamu yang memilih file nomor 3 ini, kamu ingin hidup normal. Kamu ingin ditanggung jawabi di sini. Ya. Kamu nggak muluk-muluk di sini, nggak menginginkan hal-hal yang mewah, tidak juga menginginkan hal-hal yang membuat kamu menonjol atau terkenal atau dipandang oleh publik, enggak. Tapi kamu hanya ingin ditanggung jawabi. Ditanggung jawabi artinya di sini respect lah terhadap cinta yang kamu berikan. Berikan kenyamanan dalam hubungan posisi kamu yang saat ini. Mungkin kamu di sini bisa jadi seseorang yang berada dalam hubungan tripartite relation ya. Dan kamu di sini mengetahui pasangan kamu ini memiliki pasangan lain. Tetapi karena situasi kamu di sini bisa jadi kamu di sini menjadi yang pertama atau yang kedua, ya. Nah, kamu tahu tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kamu inginkan hanyalah tanggung jawabi kamu, berikanlah waktu sedikit saja untuk kamu di sini karena kamu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kamu ingin tanggung jawab. Kamu ingin pasangan kamu sadar di sini. Kamu hidup selalu dalam kepahitan tripartite relation di sini. Ya, jika kamu tidak sesuai dengan pembacaan deck pertama di sini. The Hangman. Tapi kamu tidak tahu kapan harus berakhir. Ya, pasangan kamu juga tidak pernah memberikan kamu keputusan. Ya. Konflik demi konflik kamu lalui di sini. Tapi tidak mendapatkan kemenangan. Justru semakin menambah kepahitan dalam hubungan kamu. Selalu merasa sangat tersakiti semakin kamu di sini meminta hak-hak kamu atau meminta perhatian dia di sini, meminta keputusan dia. Six of Wands. Oke. Mungkin untuk kamu di sini ya, karma di dalam kehidupan kamu. Kamu bangga menjadi pasangan dia. Di sini yang kamu selamatkan lebih dulu adalah pandangan publik. Kamu bertahan karena pandangan publik, pandangan keluarga. Demi ini, demi itu, tapi bukan demi diri kamu sendiri. Kamu menaifkan diri kamu sendiri. Di sini ya, dengan Six of Wands. Kamu bangga menjadi pasangannya. Dan apa jadinya kalau kamu nanti berpisah dengan dia? Tentu kebanggaan kamu akan hilang. Itu yang kamu pertahankan, saya rasakan di sini. Sehingga di sini kamu terus berada dalam posisi yang digantung. Kamu mengharapkan pasangan kamu itu kembali lagi perasaannya kepada kamu, tapi itu tidak terjadi. Ada sebagian di sini kamu ingin pasangan kamu taubat, tapi tidak pernah kamu menemukan jawaban itu, tidak pernah kamu menemukan fase itu. Oke. Kapan karma kamu akan berakhir? Six of Swords. Ketika kamu tahu kapan kamu harus meninggalkan satu kebanggaan kamu, di situ kamu akan memutus siklus karma kamu. Kebanggaan ini, pandangan publik, isu personal, itu kamu harus tinggalkan. Jika kamu ingin kenyamanan di sini, mungkin awalnya akan terguncang karena kamu dalam perjalanan, masa transisi menuju kehidupan kamu yang lebih nyaman. Akan ada sedikit keguncangan hati, kegelisahan pikiran, kesedihan, itu pasti ada. Tetapi yakinlah, itu dalam perjalanan. Kamu sedang dalam perjalanan, terombang-ambing. Ketika kamu sudah mencapai tujuan, maka kamu akan mencapai satu tempat yang lebih nyaman dari masa kamu sebelumnya di sini. Oke. Jika kamu tidak ingin karma kamu ini berakhir, ya jalani saja dengan proses yang seperti ini. Tapi jangan berharap situasi ini akan baik, tidak.
Karena ini adalah karma kamu. Jika kamu resonate dengan pembacaan kartu tarot saya ini ya, karma kamu adalah hadir di cinta segitiga, tripartite relation, atau yang saya bacakan di deck pertama di sini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Wow, sudah 1 jam lebih ya. Terima kasih. Tetap nantikan video-video terbaru dari channel ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like. Oke, sampai jumpa ya. Bye-bye.